Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya. Mungkin di video ini ada kontennya agak berbeda ya. Jadi ini bukan tentang saya tapi tentang istri saya. Mungkin ada beberapa sharing lah terkait dengan pengalaman hamil kembar ya. Kami berpikir mungkin menarik atau ya bisa bermanfaat kalau di share, karena mungkin bagi teman-teman yang lain yang punya pengalaman yang sama atau mengalami yang sama ya hamil kembar, mungkin ini bisa bermanfaat. Videonya agak panjang, saya bagi ke dalam beberapa bagian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Kira-kira bisa hamil kembar gara-gara apa? Oh, mungkin Gen, karena kembar itu bertebaran di keluarga saya. Adik saya kembar, walaupun meninggal ya, tapi setelah saya, sebelum bungsu itu kembar langsung. Terus om tante kembar banyak, sepupu yang kembar banyak, baik itu identik maupun fraternal, yang nusa jodoh perempuan laki-laki, laki-laki, perempuan itu ada variasinya lah, semua di keluarga saya. Ya kesulitan hamil kembar tadi teh. Hamil kembar lebih challenging secara fisik, emosional. Oke, roller coaster. Secara fisik karena kan bayinya 2, sedangkan kan manusia di program untuk hamil 1 kali 1. Satu kali hamil 1 anak, terus ini 2 gitu kan. Berarti challenging banget, morning sickness parah. 2 kali dirawat di rumah sakit karena morning sickness. 1 kali dirawat karena HB rendah. Rendahnya jeblok deh sampai hampir setengahnya kan. 3 kali dirawat. Jadi ketika orang bertanya, hamil kembar, yang saya ingat adalah ketidaknyamanannya. Badan bengkak sama membengkaknya. Di bulan ke-4 siga hamil genep bulan, zaman Ali. Pokoknya Tambahnya berapa kilo bedanya? hamil pertama naik berat badan 12 kilo. Hamil kembar naik berat badan 18 kilo dengan kondisi bengkak gitu. Jadi pas hamil pertama naik 12 kilo tapi badan gak terlalu bengkak gitu. Yang bengkak tuh ya kebetulan nih saya dianugerahi badan yang tidak bengkak ketika hamil kan ya. Jadi bengkaknya itu kan pas hamil pertama daerah perut lah, pokoknya ya daerah-daerah perut paha gitu kan. Tapi pas hamil si kembar mah sebadan badan bengkak, kaki bengkak. Sakit pinggang, sakit punggung, susah tidur. Terus di perut bagian bawah teh neken atau lebih kencang. Lebih sakit. Jadi kan di umur 5 bulan udah pakai penyangga perut kan. Karena tidak bisa berdiri dengan tegak tanpa penyangga. Kalau jalan susah. Di bulan 8-9 hampir susah jalan, sampai nggak bisa kan untuk menggerakkan kaki teh, struggle gitu buat jalan. Terus kalau kembar harus tambah ini ya? Enggak, sama aja sih. Sama. Tapi kan diantisipasi persiapan pas kelahiran. Persiapan untuk lahirannya lebih menegangkan dibanding pas hamil pertama kan. Kalau notnya banyak, catatannya banyak. Ibu-ibu suka kontak turun berat badan kembali normal gitu. Pengalaman saya mah lebih gampang pas hamil 1. Beda sihnya terus 2 kali. Karena ini kan pengalaman kedua, beda. Pokoknya kan bengkak badannya pun kan lebih bengkak dibanding hamil anak 1 kan. Jadi turunnya teh bertahap, itu agak lama. Bener udah hamil 2 kali. Sudah hamil 2 kali plus. 2 kali plus. Yang kedua plus. Ngaruh gen kan, di keluarga saya emang nggak bengkak gitu. Ibu saya juga hamil, badannya kembali lagi ke semula setelah hamil. Nggak ada. Soalnya beda kasus lah ya. Khusus untuk saya mah nggak ada sih. Paling menderita sih, atau mungkin karena tidak nyaman ya, maksudnya badan itu perubahannya amat sangat
di luar bayangan gitu, tidak bisa menikmati masa kehamilannya gitu. Yang tuh lebih ke bertahan hidup. bukan menikmati kami, tapi ya oke bertahan gitu kan, ini nggak bakal selamanya, nanti 9 bulan juga keluar kayak lebih. Jadi ketika orang bertanya gimana ya Pak, pengen punya anak kembar, yang saya nggak aja, maksudnya pengen ngejeplak ya, selamat menikmati ketidaknyamanannya gitu. Karena tidak seindah yang Anda bayangkan hamil kembar. Wah, ini ya challenging dua-duanya. Struggling ada Struggle ya. Sebenarnya nyamannya itu karena tidak ada beban kayak hamil pertama kan. Pas hamil mikir skripsi. Bagaimana itu skripsi harus beres ya. Dan kuliah bolak-balik kampus lah gitu. Pas hamil kedua, ekstranya dengan hamil 2 anaknya itu gitu. Dengan hamilnya itu maksudnya bukan karena faktor luar seperti hamil sebelumnya, tapi itu tantangan satu. Jadi pas hamil mabok sambil ngurus anak yang lain. Dengan kondisi kan saya nggak ada helper di rumah gitu. Semua dihandle sendiri, jadi lumayan. Hamil pertama, hamil kedua, naon? Hamil pertama heula. Hamil pertama karena morning sickness nggak parah, bisa lebih dinikmati. Hamil pertama karena dengan kondisi catatan, kita kan kapal tinggal di lingkungan mahasiswa, saya masih mahasiswa gitu kan. Kalau jalan berdua biarpun udah nikah disangka bobogohan. Rada tidak nyaman ya, padahal udah nikah. Tapi pas hamil kan orang aware, walaupun tidak terlalu terlihat lah hamil. Bulan kesini kan kelihatan lebar lah maksudnya itu. Jadi orang tahu kalau kita suami istri. Jadi pas jalan kemana-mana tidak merasa risih. Hamil kedua, struggle-nya teh kan sambil ngurus Ali. Terus kakak mau berangkat. Pas hamil kedua, lah kalau dievaluasi, makan lebih dijaga karena asam lambung kan gampang naik karena ngetekan nanti lebih cepat kan, jadi makan nanti lebih pilih-pilih tapi lebih sehat akhirnya. Enggak, pas hamil Ali kan hamil pertama kita anak kosan gitu kan, masih berteman dengan warteg. Kedua mah udah jadi emak-emak sayanya. Jadi lebih rumahan, lebih terjaga ya sih plus sama. Tapi kan berarti Kalau misalkan pas hamil langsung orang tahu kembar, wah bla bla bla, orang lebih perhatian, walaupun membuat saya tidak terlalu nyaman ya. Nyari sih we. Karena yang pertama yang ditanyakan pasti sama. naon? Kembar ya. Gimana ya? Ya resepnya hamil ya itu. Saya nggak bisa pesen ya, beda kasus misalkan bayi tabung ya kan bisa lahnya dikondisikan, dipesan gitu, kembar kayak kembar 2, kembar 3 di program. Kan kita kondisinya alami, bukan dikondisikan, bukan terkondisi. Nggak ada manipulasi eksperimen laboratorium. Jadi ya kita tidak tahu bagaimana caranya begitu, sama dengan yang lain. Cuma outputnya aja beda. Adalah ketika paling traumatis pas dirawat morning sickness pertama, pas badan gak bisa keep up ya. Rumah berantakan ya, dengan standar saya yang rumah teh harus rapi gitu kan, rumah berantakan. Terus kakak berangkat kerja kan, terus saya teh kan muntahnya sampai muntah darah kan pas hamil si kembar mah. Muntah karena nggak susah untuk masuk, yang keluar pokoknya muntahan teh udah campur darah, dibawa ke rumah sakit ku tetangga. Itu pakai mobilnya Pak Adi, terus dibantu ku Mbak Putri. Tetangga, pokoknya merepotkan tetangga lah kan, keluar seminggu masuk lagi kan. Anu lucu sebenarnya masih getir tapi lucu kan. Nu pas bulan ke-6, nu pas HB anjlok kan ke Jogja. Saya transfusi. Jadi rumah sakit sorangan, sampai pertama masuk sendiri, keluar sendiri, diliatin
perawat dan bidan. Ini mana suaminya? Si Mukti datang disangka suami. Oh, bukan suami saya, ini teman saya. Aduh ya Allah. Waktu itu dijalani enjoy aja gitu, tapi pas sekarang terus dilihat gelonya. Sampai Mbak Isti kan bilang kan, si Mbak Isti bilang katanya, kamu pergi ke Jogja, istri kamu di rumah sakit. Ali kan dibawa ke ibu, si Ali dibawa ke Cipanas. Karena Erik tinggal sama siapa, tinggal di rumah. Waktu itu kan jadi izin ke sekolah, jadi si Ali dibawa ke Cipanas, dievakuasi. Jadi ayo lucu lah pokoknya, naik ke rumah sakit pakai gojek ya, bukan gokar ya, gojek, kutuk masuk IGD sendiri bawa surat pengantar. Jadi ini siapa Bu yang mau transfusi? Ya saya yang mau transfusi. Terus lucu sih. Ya udah ibu, sampai dokternya bingung kan, terus kan hamil gede kembar kan yang gemeli kan. Saya tidak tahu seberesiko itu hamil gemeli, tapi mungkin ya dokter-dokter di rumah sakit terus termasuk dokter kandungan udah aware gitu bahwa oh ya gemeli agak beresiko gitu, tapi kita ya nggak dikasih warning bahwa ini tuh beresiko, udah bla 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 gitu kan. Jadi bawa enjoy, padahal mahnya lucu tapi bahaya gitu ya. Jadi kan yang paling tidak menyenangkan adalah kan kita transfusi pakai BPJS ya. Disimpan lama di UGD nunggu konfirmasi kalau ini BPJS pasti menanggung, karena kan kita di rumah sakit yang tidak berafiliasi ke BPJS kan. Jadi ini baru ditindak jam 9 Mbak malam, bayangkeun teu duhur sabarata 9 jam. Ya, kok kolesehan apalagi lama di luar. Ya Allah, itu ya gulang-guling di IGD udah mati gaya pokoknya. Ya itu pengalaman tidak menyenangkan kita aja ya, mungkin ya karena kita tidak bayar BPJS dulu. Enggak. Tapi setelah yes, oke, ini nanti besok diurus kan, ya udah langsung. Bayangan kita mau transfusi udah gitu pulang. Ternyata nginep 2 malam. Nggak ada cemilan, nggak ada makanan, yang ngurus nggak ada kan, sorangan sampai nge-WA, Ti tolong beliin ini. Perasaannya tua waktu itu. Ya. Biasa wae sih. Ngenes gitu. Karena ingat kamu ke Jogja nanti dapat per diem lumayan duit. Bisa lihat sisi positif. Gitu. Ayo ke Jogja lumayan. Ya kayak dapet berapa lumayan kumpul, karena kan judulnya kumpul buat lahiran, karena lahiran gemeli beda, bayinya dihitung 1 dibanding lahiran 1 anak 1 tindakan kan. Terus kan belum belanja perlengkapan bayi, karena pas setelah Ali kan perlengkapan semua baju-baju bayi dan lain sebagainya teh kan dihibahkan. Jadi pas hamil sekembar semua teh membaru. Kita pertama 2 double, pokoknya anduk 2 baju, dan itulah itu kita masuk ke kekurangan resiko. Nah ya pertimbangannya kan secara materi double ya, baju double 2 yang bisa cukup 1 lusin 2 lusin. Kekurangannya, sisi negatifnya itu tadi perubahan fisik yang amat sangat wow, pokoknya challenging, nanti lebih parah, repot pokoknya. Terus ya secara materi juga lah double persiapannya. Kita kan nyari stroller, karena saya kan nggak ada helper ya. Ini dengan kondisi disclaimer lah, dengan kondisi tanpa helper semua dihandle sendiri. Jadi kondisi yang dibayangkan dan persiapan yang disiapkan untuk nanti setelah lahiran itu dikondisikan semua handle sendiri. Jadi stroller double, sedangkan stroller double di Indonesia itu jarang ya. Itu susah nyari. Beli pertama di mana, di Tokped apa dibeli Bukalapak itu kan ya. Dan ternyata kan kondisinya nggak terlalu bagus. Akhirnya beli ulang gitu kan. Yang samping-samping, stroller double yang samping-samping. Jadi sekali dorong semua orang melirik karena di situ ada 2 anak bayi.
Kalau yang lain rata-rata kalau saya lihat yang kembar-kembar double begitu kan rata-rata strollernya satu-satu. Kalau kita mas yang side by side gitu kan. Nah itu bisa ketahuan kembaran. Ya pas USG dokter. Jadi dia Pertama kan ngarep cewek. Terus kan mabok parah. Semua orang bilang yang mabok parah gitu biasanya cewek. Ya udahlah ngarep cewek. Itu waktu setelah yakin ya kayaknya cewek lah, udahlah cukup gitu kan, cowok ada cewek ada gitu. Masuklah kita ke ruang USG, ke ruang dokter kan, periksa di USG lah di situ, dan tiba-tiba dokternya terbengong-bengong karena ada 2 kantong. Kantongnya terbelah, kantong yang satu ada selaput gitu terbelah. Akhirnya dicek kan suaranya, dibunyikan, ternyata ada 2 jantungnya. Jadi yang waktu pertama itu dicurigai bulan kedua masuk ketiga, sampai dokternya kaget karena bisa jadi yang bulan pertama itu jantungnya detaknya bareng sama, jadi sangkanya ada gelembung padahal mungkin itu si itunya membelah, mereka kan mau bikin selaput, entahlah wallahu alam lah. Pokoknya di bulan-bulan pertama kita kontrol itu belum ketahuan, baru ketahuan bulan kedua apa ketiga baru, sampai dokternya kaget kan, wah ini kembar, dan heboh lah si dokter. Mulailah dari situ kita memahami kenapa parah sekali ini morning sicknya. Barulah pantes. Apakah bahagia? Tidak juga, kaget. Karena mau ditinggal gitu loh. itu juga susah awalnya kan. Asalnya Ayu direncanakan gak bakal langsung hamil, ternyata langsung hamil. Ayu dibuka lah, alhamdulillah lah ya. Cuma yang kagetnya ternyata 2, saya mau ditinggal dengan anak 3. Setelah itu pasrah lah, kayaknya jauh deh, nggak mungkin dibawa. Persentannya hiji-duan Hiji. Ini kan jadi pas di USG dipastikan itu ada nggak yang selaput pemisahnya itu, karena kan kalau misalkan kayak kan identik ya, jadi dipastikan itu ada si selaput yang pemisahnya, nggak kojoin itu kembar siam atau jadi dia di kantong yang berbeda, di dalam satu bulatan tapi di dalamnya ada 2 ruangan. Jadi plasentanya sama 1. Kalau di dalam itu gerakan-gerakan beda tuh kerasanya sih. Beda dong, yang satu ada di ujung mana, yang satu ada di ujung mana. Yang tidak menyenangkan ketika dia sudah menendang ke arah atas ya. Susah lah, tidur ngap kan. Selama 9 bulan tidur kan bantal double, karena nggak bisa bener-bener terlentang, miring sakit, miring kanan kiri sakit, terlentang ya nggak jelas, nggak bisa kan. Jadi rada duduk ya, pokoknya tidak menyenangkan lah kalau saya. Tidak ada. Penasaran oke sih. Penasaran ini anak nanti keluar mukanya gimana. Waktu hamil tuh. Kan selalu pas tiap USG dokter Teti selalu diukur lah ya, ini beratnya berapa kan, prediksi. Kita kan dikontrol. Terus iya nanti nyanon. Berat anaknya jangan terlalu gede katanya. Iya. Kebiasaan. Makan dikit-dikit. Makan tuh dikit-dikit, nggak ada waktu makan yang tepat, bisa jadi ya kapanpun mau makan porsinya kecil-kecil. Jadi